Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang bahaya dan dampak buruk merokok, Bapak Ibu ya. Ini ada yang tahu belum Bu? Apa itu dampak bahayanya? Belum ya? Ini saya akan menjelaskan ya Bu ya. Nah, di sini ada pengertian merokok. Merokok adalah hasil olahan tembakau, sesuatu atau berbagai lainnya yang mengandung nikotin dan zat dengan tanpa bahan tambahan. Perokok dibagi menjadi dua jenis, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Lanjut, kandungan dari rokok. Yang pertama ada bahan radioaktif, yang kedua bahan-bahan yang digunakan di dalam cat, yang ketiga pencuci lantai, yang keempat racun serangga, dan yang kelima gas beracun atau hidrogen cyanide yang digunakan di kamar gas maut bagi narapidana yang menjalani hukuman mati dan banyak lagi macam lainnya ya Bu ya. Jadi bahaya sekali ini ya Pak ya, Bu ya, rokok ini. Nah, bahaya merokok. Yang pertama, efek sampingnya terhadap sang perokok dibandingkan yang tidak merokok yaitu yang pertama, menderita kanker paru-paru dan mulut dan tenggorokan. Yang kedua, menderita kanker esofagus. Yang ketiga, kanker kandung dan serangan jantung. Itu dampak bahaya merokok ya Pak ya. Nah, di sini dampak buruknya merokok. Yang pertama, merokok lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan keuntungan bagi tubuh kita. Yang kedua, menimbulkan sugesti kepada diri kita bahwa jika kita tidak merokok, mulut tidak enak dan rasanya asam. Gitu ya. Yang ketiga, rasa ingin tahu, semangat untuk belajar, dan berbagai hal positif yang ada pada diri kita hilang ketika kita menjadi seorang perokok. Dan dampak rokok bagi orang lain, misal bapak merokok, ibunya tidak, dan ini dampak buruk bagi ibu ya Bu ya, atau perokok pasif. Nah, satu, ketika kita sedang merokok, asap rokok kita dapat mengganggu orang lain dan juga menyebabkan polusi udara. Yang kedua, menyebabkan seseorang yang dekat dengan kita menjadi perokok pasif. Yang ketiga, jika membuang puntung rokok sembarangan tanpa mematikan terlebih dahulu dapat menyebabkan kebakaran. Yang keempat, menyebabkan penipisnya lapisan ozon. Di sini ada upaya pencegahan. Yang pertama, upaya yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan bukan suatu kampanye anti rokok, tetapi penyuluhan tentang kebutuhan rokok dengan kesehatan. Sasaran yang ingin dijangkau adalah sasaran-sasaran terbatas, yaitu petugas kesehatan, para pendidik, para murid sekolah, para pemuka. Kegiatan diutamakan pada pencegahan bagi yang belum merokok, menanamkan pengertian tentang etika rokok. Nah, ini dia ada ya Pak ya, cara atau langkah berhenti merokok ya. Yang pertama, kurangi jumlah batang rokok yang diberikan per hari. Yang kedua, kurangi kadar nikotin per batang rokok yang dihisap per hari. Kalau yang tadinya sehari sebungkus, kalau sekarang sehari sekali atau 2 kali. Batang rokok aja ya. Yang ketiga, jauhi atribut rokok. Kalau bisa jangan lihat rokok ya Pak ya. Yang keempat, kenali keadaan yang berkaitan dengan kebiasaan merokok. Yang kelima, jauhi tempat di mana banyak perokok. Jadi kalau ada yang perokok, lebih baik kita menghindar. Matiin dulu sih rokoknya. Yang keenam, catat kemajuan kita rokok di kalender aja. Oh, hari ini saya nggak rokok, alhamdulillah. Besok, oh alhamdulillah saya nggak rokok. Nanti keterusan, gitu ya. Nah, yang ke-8, giat berolahraga. Yang ke-9, kurangi tidur larut malam alias begadang. Nggak boleh begadang ya Bapak Ibu ya. Terus ada minum sari jeruk atau jus jeruk. Yang ke-11, kuatkan niat untuk berhenti merokok dan tetapkan tanggal akan berhenti. Yang ke-12, minta orang terdekat untuk mendukung. Kayak Bapak yang berhenti merokok, hidupnya ibu. Saya mau berhenti merokok, tolong
semangatin saya gitu ya Pak ya. Nah itu dia tadi penjelasan dari bahaya dan dampak buruk merokok Bapak Ibu ya. Nah di sini apakah ada yang ingin ditanyakan akan bahaya dan dampak buruk merokok? Jika tidak ada, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu tentang bahaya dan dampak buruk merokok. Saya boleh bertanya ya. Yang pertama, apa sih bahaya merokok? Boleh dijawab dua saja nggak? Kanker paru-paru. Oh iya, kanker paru-paru ya Pak ya Bu ya. Terus Pak, kanker apa lagi? Oh, serangan jantung. Ya, betul sekali ya Pak ya. Jadi bahaya merokok itu bisa kena kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan. Terus sama serangan jantung ya. Itu tadi bahaya merokok ya Pak ya, Paknya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan dampak bahaya berburuk merokok ya Pak ya. Jika ada saudara ataupun yang masih merokok, bapak masih merokok, boleh ya Pak ya, diingatkan ya. Itu bahaya loh, rokok itu banyak kandungannya gitu. Ini kan rokok aja, tak usah merokok, biar sehat gitu. Biar sampai tua, ya biar bareng-bareng ya Bu ya. Nanti kalau nggak merokok, dia kan sering-sering sakit. Kumpul gitu kan, ya dapat yakinan atau kumpulan atau gimana lah ya. Kadang-kadang jadi ngerokok, saya mau pindah gimana ya. Jadi kadang saya itu sulit mengganti. Kadang orang yang lain apa sih, coba kita jadi lebih bahaya. Jadi nggak merokok dihitung sama aja merokok kena isapnya itu. Itu tadi penjelasannya, dari sini dari guide-nya ya Bu ya, bisa dibaca-baca di rumah untuk penjelasannya ya Bu ya. Baik ya. Baik, itu saja penjelasan dampak buruk merokok dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.